Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi masih belajar di rumah. Kita dipertemukan di aplikasi Webex dan ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk mata pelajaran prakarya kelas 10 dengan materi budidaya tanaman hias. Nah, bisa diperhatikan layarnya. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu E. Ya, E, saya share layar dulu. Mudah-mudahan bisa dilihat di situ. Oke, bisa dilihat apa yang saya tampilkan di sini? Bisa ya? Bisa. Oke, bagus. Jadi ini adalah materi yang terakhir, adalah evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha budidaya tanaman hias. Ya, saya kira kita sudah praktekkan ini, tinggal dilanjutkan. Jadi nanti pada saat pembelajaran di sekolah, apapun usaha yang telah kamu lakukan, entah itu budidaya tanaman hiasnya di rumah, di sekolah, sebentar saya fotokan kondisi tanaman hias yang kamu rawat di sekolah. Nanti saya upload di grup bagaimana kondisi tanamanmu. Apakah sudah mati karena tidak pernah disiram? Ataukah makin bagus? Atau hilang? Ya, karena kita tidak tahu, kalian tahu sendirilah kondisi sekolah seperti apa, tapi ini kan ada di pagarnya. Nah, di sini perwakilan 10 MIPA 1 ada yang bisa membaca? Ya Pak. Sebutkan nama tak? Rahakimah. Oke, silahkan Rahakimah. Mulai yang mana dibaca Pak? Evaluasi. Evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha budidaya tanaman hias. Evaluasi diri semester 2. Evaluasi diri pada akhir semester 2 terdiri dari evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap masing-masing peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok adalah untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, stop. Jadi yang kalian nanti isi di sini cukup evaluasi diri individu, ya. Kelompok tidak usah. Nah, jadi kelompok tidak usah nanti dikerja karena kita sekarang dilarang ya bertemu secara berkelompok. Nah, apa yang dilakukan di evaluasi diri bisa dilihat di sini. Nah, perhatikan. Misalnya pertanyaan pertama. Ini nanti dibuat di buku latihannya. Seperti ini modelnya. Saya mengetahui tentang... Oke. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu, matikan dulu mic-nya. Matikan dulu mic-nya. Ya, kita sudah 72 orang. Oke, saya perlihatkan lagi apa yang kalian lakukan, kerjakan. Ini adalah tugas terakhir. Jadi yang tidak hadir belajar online pada hari ini, buat soal 5 nomor dan harus kerja ini juga. Tapi yang hadir cukup kerja
yang tugas sekarang ini. Nah, perhatikan. Ini cukup buat tabel seperti ini bagian A. Saya mengetahui tentang jenis budidaya tanaman hias. Ya, kalau kamu tidak setuju atau tidak ada kamu tahu, kamu cukup menceklis di sini. Ya, perhatikan di checklist. Coba dulu. Ya, bagaimana cara menceklis? Ya, saya kira kalian sudah tahu di tanda benar. Kalau misalnya di sini. Paham nih. Paham toh? Oke. Nah, pertanyaan kedua. Paham. Saya mengetahui peluang usaha budidaya tanaman hias. Ya, ingat yang pernah saya ajarkan? Ya, kalau setengah paham, antara paham dan tidak paham. Kalau tidak paham berarti tidak setuju. Ya, kalau ya tahu sedikit mungkin setuju. Kalau tahu persis sangat setuju. Demikian yang kamu kerjakan untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kesan dan pesan setelah mengikuti pembelajaran budidaya. Nah, kira-kira pengalaman apa yang berkesan selama kamu belajar budidaya tanaman hias? Misalnya, kesannya pada saat membuat lahan atau membuat pagar atau membuat taman, disitulah saya mengenal lebih banyak tentang tanaman hias. Ya, kalau misalnya kamu 30 orang, setiap siswa membawa 30 jenis bunga yang berbeda, maka disitulah saya mengetahui ternyata banyak tanaman hias yang bisa dicangkok. Misalnya itu contoh. Pesan. Ya, ini pesannya ditujukan kepada saya. Pesannya mungkin ya saya berharap kepada Bapak guru yang mengajarkan mata pelajaran prakarya, ya mungkin kita diberi misalnya contoh-contoh video yang lebih banyak. Nah, sekarang ini evaluasi diri kelompok, ini tidak usah dikerja ya. Coba lihat. Coba deh. Hah? Di sini di luar karena Ayu Mirika. Oke, perhatikan. Oh, ternyata evaluasi diri kelompok ini ya. Silakan kerja juga sama seperti dengan yang di atas. Jadi saya ulangi. Ini pekerjaan per orang, tapi nanti dikumpul saya satukan secara kelompok. Karena biasa ini, semua anggota kelompok kami memiliki sikap yang baik. Dulu ada yang melapor, Pak, saya yang membawa paku, ya membawa parang. Terus nomor 2, semua anggota kelompok kami memiliki pengetahuan yang lengkap materi pembelajaran semester 1. Oh, tidak ada yang tidak punya buku. Semester 2 di sini, nah, bukan semester 1. Nanti diganti nih ya. Yang di buku. Semua anggota kelompok kami yang memiliki keterampilan yang beragam. Terserah apakah kamu setuju atau tidak. Nah, jadi tugas terakhirnya hanya membuat tabel seperti ini. Jawabannya sudah gampang sekali, tinggal checklist sesuai dengan kondisi kamu. Ya, ini kondisinya ya, kondisinya cuma ada 5. Apakah sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Paham? Ya.
Oke, kita sudah 78 orang. Paham dengan tugas terakhirnya yang di buku halaman 93, yaitu bagian A dengan bagian B. Paham. Bisa dikerja di buku latihan, bisa dikerja Iya, di buku catatan. Paham? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Dengan cara nyalakan mic, kemudian sebut namanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak, saya tidak mengerti di bagian B tentang evaluasi diri kelompok. Misalnya saya tidak paham nomor 8. Maksudnya Pak, nomor 8 itu saya kasih lihat di sini. Kelompok bagian B nomor 8. Cari nomor 8. Kelompok kami mampu menjual banyak hasil budidaya. Bukan unggas di sini ya, tapi tanaman hias. Salah ketik ini buku. Ini. Perhatikan budidaya. Apakah kelompokmu berhasil menjual tanaman hias? Tidak, Pak. Berarti kamu pilih sangat tidak setuju. Ngerti? Bisa dipahami itu tadi? Misalnya ini lagi. Kelompok kami melakukan presentasi dengan baik. Ya, maksudnya presentasi ya memperkenalkan tanaman hiasnya kepada kelompok lain. Tidak pernah itu Pak. Berarti kamu sangat tidak setuju. Anggota kelompok kami saling membantu. Kalau ini Pak betul. Berarti sangat setuju. Oke. Kita sudah ada 80 orang. Siapa yang mau bertanya terkait tugas halaman 93 sampai 95. Jadi ada 2 tabel yang diisi, jawabannya sudah ada. Tinggal diisi. 81 orang. Oke. Ketua kelas 10 MIPA 1 ada? Atau yang mewakili? Bilang saja ada kalau ada. Kalau tidak salah, Fajar. Menjajar nggak? Jadi Fajar. yang ini jelek, Pak. Ada Fajar? Pak. Oke, tidak ada Fajar. Biasanya yang mewakili itu kalau tidak ada Fajar, Jasmine. Enggak. Kalau ada Jasmine, Nurul Jasmine. Aku. Oh, ada. Oke, ada yang dari 10 MIPA 1 hadir di sini. Pertemuan ini ada? Bilang saja ada. Andi Risna, siapa lagi? Ada, Pak. Ada. Albervina. Nabila, Pak. Oke. Nabila. Oke. Dari yang penting ada dulu perwakilan dari setiap kelasnya. 10 MIPA 2, ketua kelasnya Lukman. Oke, silakan bilang ada yang mewakili 10 MIPA 2. Karena ini kita 82 orang. Saya kira ada sebuah nih setiap kelas. 10 MIPA 2 ada? Ada, Pak. Siapa? Vera. Ada, Pak. Sebut nama. Oke, siapa lagi? Putri R. Oh, Putri M. Sepuluh MIPA 3. Aksa, siapa lagi? Hari Nugraha. Siapa lagi? Pak. Maksa, Pak. Ya. Saya pasti. Ada. Ya, ternyata 10 MIPA 3 yang paling banyak hadir. Terbukti dari suara
yang mengatakan ada. 10 IPS 1. Ada Arpika, Hadir. Aswar, Hadir, ya. Pak. Hadir, Pak. Ternyata Hadir, Pak. 10 IPS 2 juga banyak. Hadir, Pak. Ya, oke. 10 IPS 1, sorry. IPS 1. 10 IPS 2 ada? Biasanya yang hadir itu Jupri, Aswar, Randy. Ada 10 IPS 2? Cukup bilang ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Nah, sekarang Ada, Pak. jadi Fajar sudah hadir. Betul kan? Nah, sekarang perhatikan. Untuk ketua kelas, kalau ada temannya yang bertanya, apa tugas tak? Nah, ketua kelas cukup menjawab, kalau kamu tidak hadir pada pertemuan pertama, buat soal 5 nomor. Ya, kalau tidak hadir kok juga pembelajaran online pertemuan kedua, 5 nomor juga. Kalau tidak pernah kau hadir selama ini, berarti 15 nomor soal kamu buat berdasarkan. Kalau ditanya di mana materinya, suruh lihat rekamannya. Ada rekamannya setiap pembelajaran kita ini. Nah, sekarang terus yang hadir terus selama pembelajaran di rumah, tugasnya cuma mengerjakan tabel halaman 93 sampai 94 yang saya jelaskan tadi. Jadi yang selalu hadir pembelajaran online, tugasnya cuma ini. Bisa dilihat di layar monitornya ini. Ini. Bagian A 9 nomor. Bagian B juga 10 nomor kalau bagian B. Bagian A 9 nomor, bagian B 10 nomor. Cukup membuat tabel seperti ini, kemudian checklist. Isi-isi ini. Kalau kamu pilih nomor 2, ini berarti checklist di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi tolong ketua kelas kalau ada yang bertanya, itu tadi. Jadi kalau tidak pernah hadir sama sekali, berarti tugasnya 4. 5 membuat 15 soal untuk pilihan ganda dibuat, kemudian membuat tabel seperti yang terakhir tadi saya jelaskan. Karena di sini seperti di anak wali saya, yang saya tahu di 10 MIPA 2 yang tidak pernah hadir, misalnya Fajri, Dananjoyo, siapa lagi, Andri, Wahyu pernah hadir 1 kali. Nah, jadi kalau pernah hadir 1 kali berarti cukup 10 nomor pilihan ganda ditambah dengan soal yang tadi dikerja dalam bentuk tabel. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan sekolah orang, Pak? Ada yang chat? Kapan sekolah? Dia chatnya private, jadi kalian tidak melihatnya. Dia langsung ke saya. Jadi kita sekolah itu hari Senin yang akan datang kalau tidak ada perubahan atau ditambah lagi libur. Karena kalau melihat kondisi di luar sana, ya masih parah. Jadi nanti kalau ke sekolah itu setiap siswa dites menggunakan tes suhu tubuh. Kalau kamu suhu tubuhnya 38 derajat, ya dipersilahkan dulu pulang ke rumah. Ya. Oke, perhatikan. Jadi Aswar itu sering demam kalau waktu sekolah, sering pulang minta izin sama saya. Sering lemas kalau sampai di sekolah. Aswar Suwardi, kelas 10 PS2. Jadi jaga kondisinya. Ya, makan banyak buah.
Kalau kamu tahu sih. buah copeng, buah bune itu katanya tuh mana bisa katanya sih bisa menambah daya tahan tubuh. Buah-buahan ya. Kalau buah jeruk juga, pokoknya perbanyak makan buah. Ya. Jadi Fajar libur kemungkinan besar ditambah, tapi kita tunggu dulu info yang resminya. Ya. Jadi kalau ada penambahan, ya nanti pertanyaan yang tadi itu kapan masih libur Kiga atau libur ditambah, silahkan tanya wali kelasnya, bukan ke guru mapel ya. Ingat itu. Adakah masih yang tanya saya kapan sekolah? Ya tanya wali kelas masing-masing. Kemungkinan besar kita kalau memang sudah sekolah itu kita full belajar di bulan puasa. Tapi kalau materi kita sudah selesai seperti ini, prakarya sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai ya kita santai pada saat bulan puasa. Tinggal merampungkan tugas-tugas yang belum selesai. Paham? Paham. Paham. Boleh bertanya di chat kalau malu-malu. Ya tadi ada yang malu-malu. Langsung chat saja di ruang chat. Sebentar saya screenshot absennya. Jangan keluar dulu. Ada lagi? Apa kok tadi masuk? Ya, tidak ada lagi yang bertanya, Pak, kapan sekolah orang? Nah, perhatikan Aswar. Ada lagi yang bertanya, itu libur. Ada, apalagi dia bilang libur kan kalau bulan puasa. Ya, libur kalau ada edaran sekolah libur. Kalau tidak ada edaran berarti kita sudah bisa memulai proses pembelajaran di bulan puasa. Tapi saya kira guru-guru melakukan pembelajaran online. Jadi materi-materi mungkin sudah hampir selesai. Kalau prakarya kelas 10 saya kira tadi adalah pertemuan terakhir. Pak, boleh gak minta sama kata kelas nanti tugasnya? Karena ada buku, tidak ada buku Pak. Pertanyaan dari Ibnu, jadi itu bisa dikerja di buku catatan atau buku latihan. Buku yang termasuk Ibnu mungkin buku paket. Ada lagi. Jadi kalau ke sekolah Pak, tidak belajar minggu lagi di kelas. Betul sekali. Kalau materi sudah selesai dibahas di pembelajaran online. Ya. Ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana pertemuan 1 dan 2 sudah direkam? Oke, sudah direkam. Silahkan dilihat di YouTube channel saya. Ada semua saya simpan di situ. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Devi. Bagaimana mimpi nanti kalau libur Ki? Berarti tidak ulangan penaikan kelas tuh orang. Ya, makanya kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel. Ya, karena bisa jadi tugas-tugas yang nak kasih Ki itu pengganti ulangan. Kalau kita tidak ulangan semester. Ya, kalau tidak ada tugasmu kumpul, jangan harap ada nilai yang bisa dikasih. Itu pertanyaannya DPKP 10 IPA 2. Ada lagi yang bertanya? Silahkan ketik di room chat atau bisa langsung bicara, nyalakan mic, sebut nama kelas. Pak, itu tugas tabelnya di mana dikumpul? Oke, bagus pertanyaannya dari Nurpaika. Seperti biasa, tugasnya kalau sudah selesai,
Ya, di buku jangan lupa di atasnya setiap halaman, kalau nanti tugas yang kamu kerja itu terdiri dari 4 halaman. Setiap halaman kamu kasih nama, NIS, kelas, pertemuan. Nah, karena ini adalah pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Jadi kamu setiap lembarnya tulis seperti itu. Ya, jangan. Jupri, mengerti itu Jupri? Ya, Jupri yang paling tidak mengerti ini bagaimana caranya Pak. Ditulis itu nama NIS kelas. Dia tulis lagi tapi terpisah dengan tugasnya. Oke, mengerti. Ada lagi pertanyaan dari Fajar. Pak, siapa tadi itu di samping tak pakai kacamata? Pak. Pertanyaannya Pak Fajar itu guru tak? Waktu SMP Pak Asrul. Kebetulan ya, Pak Asrul Mada Eskom, saya kira kita kenal ya. Kemudian jadi ada lagi yang bertanya, Pak masih bisa gak dikumpul tugas pertama? Masih bisa, tapi kumpul di ketua kelas. Jadi semua tugas dikumpul di ketua kelas. Nanti ketua kelas yang kirim ke saya. Jangan japri, biasa tercecer. Kalau ketua kelas yang kumpul, ya otomatis terkumpul di foldernya. Kalau japri tidak itu, Pak masih boleh gak dikumpul tugas pertama? Semua tugas 1, 2, 3 masih boleh. Awe, berapa soal dibuat kalau cuma pertemuan saja tidak hadir Pak? Ada yang bisa jawab? 5. Ya, 5 soal saja. Kalau pertemuan pertama saya tidak hadir. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pak Asrul kayak itu Pak? Iya betul. Pantas kayak aku kenal. Oke, silakan tulis pertanyaannya di room chat kalau malu-malu bicara. Ya. Bagaimana Aswar? Pertanyaannya Pekonaya. Apa pertanyaanmu? Kita bahas di sini. Aswar, silakan ketik pertanyaannya. Jadi sebentar saya screenshot siapa yang hadir, nanti ketua kelas yang mencatat sesuai dengan hasil screenshot daftar hadir di sini. Karena kita tadi 84 orang, sekarang tinggal 81. Jadi ada yang keluar 3 orang sebelum waktunya. Mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, Aswar di room chat Pekonanya. Nah, apa? Pekonak kenapa? Pak, materi apa dibahas waktu pertemuan pertama? Silahkan lihat di channel YouTube saya, Prakarya kelas 10. Ya. Ada di situ. Makanya saya rekam. Ini nama channel saya. Saya kasih lihat ya. Pertemuan apa yang dibahas? Saya kasih lihat. Sebentar, saya kasih lihatkan semua. Sebentar. Oke, saya perlihatkan. Oke, kita sudah 84. Nah, bagaimana cara melihatnya? Oke, ada itu di koleksi video saya. Nah, cari di sini. Ini bisa dilihat layar monitornya apa yang saya lihat ini di YouTube?
Pak. Nggak bisa. Nah, misalnya ini. Pertemuan kedua prakarya kelas 10. Ini berarti ini pertemuan kedua. Kamu tinggal klik. Cari. Yang bertanya tadi pertemuan pertama. Mana pertemuan pertama? Ya. Ya, cari di sini ini. Pertemuan pertama. Ya, silahkan play. Nah, Lo ila sakit mendomatar tentara. ini pertemuan pertama kita ini. Murti Pak. Oke. Jadi yang dibahas di pertemuan pertama itu adalah tentang penentuan harga tanaman hias. Oke, lanjut. Jadi sudah tahu caranya untuk melihat apa-apa yang dibahas di pertemuan pertama, kedua. Oke, saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Pak, kalau tidak ikut pertemuan 1 dan 2, 10 nomor dia. Ya, betul. Kemudian, Pak, bagaimana bisa? Pak, bagaimana ini? Tidak bisa ganti nama aku dari sini, Pak. Ya, nanti lapor sama ketua kelasnya, screenshotnya ini nama aku. Pak, boleh dia keluar, Pak, untuk kerja tugas? Jangan dulu, karena saya belum screen nama kamu. Ya, belum saya tutup juga. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita sudah 31 menit belajar di sini. Kalau memang tidak ada, ya bertahan dulu sebentar. Saya screen nama-nama yang hadir. Ya, jangan dulu keluar. Mungkin 1 menit saja. Jadi saya screen dulu. Karena kita ini ada 83. Bertahan dulu, saya screen karena banyak. Oke, saya sudah screen. Tunggu dulu, jangan keluar dulu, sabar. Nah, untuk kapan sekolah? Tunggu informasi dari wali kelasnya. Pak, boleh minta keluar? Ya, sebentar saya tutup dulu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Tadi kita tembus sampai 84 orang. Iya, Pak. Sekarang tinggal 82 orang yang sudah aktif ya, dan masuk selama 3 kali pertemuan. Jadi saya ingatkan kembali tugasnya. Ya, 1 kali pertemuan tidak hadir cukup 5 nomor saja penggantinya. Kalau 3 kali tidak hadir berarti 15 nomor. Kalau hadir semua KIPA berarti tidak usah buat. Tapi tugasnya adalah silahkan lihat halaman 93 sampai 95. Saya kira cukup. Nun wal kalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.